Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuwantiando. Kali ini pada praktikum kuliah Fisika Dasar 2 ya. Jadi seperti biasa karena saat ini masih kondisi pandemi COVID, maka untuk praktikum Fisika Dasar 2 akan dilaksanakan secara daring. Nah, jadi untuk bisa melaksanakan ini praktikum kali ini ya dengan judul interferensi. Jadi kalian perlu menyiapkan alat berupa laptop atau smartphone. Dan untuk praktikum akan kita lakukan secara simulasi menggunakan pad ya. Nah, jadi nanti jika alat dan bahannya sudah ada, silakan kunjungi alamat pad gitu ya. Seperti pada ini tertulis ya, atau juga bisa dicek pakai modul ya, dicek di modul ada alamat untuk alamat simulasinya. Nah, jika sudah terbuka, nanti silakan pilih menu yang ini, slit ya. Kita akan melakukan praktikum celah ganda. Jadi diklik bagian slit, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini cek sumbernya adalah gelombang air gitu ya. Tapi pada praktikum kali ini saya ingin menggunakan sumber cahaya, maka klik bagian ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah air. Perhatikan bagian yang saya klik, ada suara, ada cahaya. Kita pilih yang cahaya. Setelah kita setting ini, kemudian kita ubah ininya menjadi double slit ya, atau two slit. Jangan one slit. Nah, jadi ini akan ada dua celah. Kemudian untuk lebarnya nanti cek saja di modul. Di sini pada tutorial ini saya buat misalkan menjadi 200 ya, 200 nanometer. Kemudian jaraknya saya buat misalkan 2000 gitu ya. Ini saya sembarang saja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyalakan simulasi ini gitu ya, kita bisa klik tombol hijau ini. Ya, diklik tombol hijau maka akan ada cahaya yang dipancarkan. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Misalkan saya ubah menjadi cahaya warna ungu ya. Nah, seperti ini. Maka akan muncul paduan atau interferensi dari dua buah gelombang ungu yang bersumber dari celah satu dan ada celah kedua. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita ingin mengukur atau ingin mengkalkulasi gitu ya jarak atau menganalisis gitu ya rumusan untuk interferensi yang konstruktif. Jadi kita akan melihat bagaimana pola terang dari interferensi celah ganda ini. Jadi yang kita butuhkan peralatannya di sini ada meteran ya, yang kuning ini adalah meteran. Jadi meteran ini bisa digunakan untuk menghitung jarak atau mengukur jarak ya. Mengukur jarak, misalkan saya ingin mengukur jarak dari celah ke layar. Ini layar, bagian kanannya adalah layar ya. Ini misalkan jaraknya 2400-an ya, contohnya ini. Kemudian kita gunakan alat ini untuk mengukur garis-garis gelap dan garis-garis terangnya. Jadi gelap, ciri-ciri gelap adalah dia akan ada bagian yang tebal nih ya. Kita lihat di sini perpaduan yang tebalnya, simpul-simpul yang bertemu yaitu ini ya. Sebagai contoh ini. Nah, deretan garis yang ini. Nah, ini dia ya. Nah, deretan yang ini saya garis pakai ini ya, mistar ini. Ini adalah bagian terang. Bagian terang satu khususnya ini ya. Jadi ini pusat itu bagian yang ketika dia mendatar horizontal ini ya. Nah, ini pusat ya. Dan ini adalah 90 terang ke satu. Nah, bagian gelap yang mana? Bagian gelap yang bagian yang ini dia, di antara kedua ini. Ini adalah gelap. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada yang sisi tidak ada pertemuan simpul ini ya. Nah, ini ada gelap. Nah, ini terang lagi ya. Ini atasnya ada gelap lagi. Oke. Dan ini ada terang. Nah, untuk bagian terang upayakan ambil di bagian tengahnya ya. Nah, yang perlu dilakukan atau perlu diambil datanya pada praktikum ini adalah kita mengukur jarak, pertama jarak antar celah ini, jarak celah. Nah, di sini ada
jarak celah atau lebar celah. Di sini ada ya, kita atur 200 nanometer. Kemudian ini adalah jarak kesininya, kita ukur dulu ya. Ini sebagai contoh sekitar 2400-an lah ya ini. Kemudian jarak antar celah juga boleh, yaitu sekitar 2000 ya, 2000 nano. Nah, selanjutnya adalah kita ukur sisi miring ininya, sisi miring dari yang terang gitu ya. Jadi kita paskan nanti, misalkan di sini pusatnya ya. Nah, kita paskan. Nah, hati-hati praktikum ini harus dilakukan secara teliti, kalau tidak nanti hasilnya juga tidak bagus ya. Nah, ini sisi miringnya ada 2480-an ini ya, sebagai contoh. Kemudian nanti silakan juga ukur lagi ini yang terang ke-1, terang kedua di sini, lalu ada terang ke-3 misalkan ya. Nah, kemudian lakukan terus sampai terangnya habis gitu ya. Nah, jika violet maka sekitar ada 3 titik terang, yaitu 1, 2, 3 ya. Nah, pada kondisi ini nanti dengan mengubah lebar celah dan jarak antar celah maka juga bisa berubah jumlah terang dan gelap yang muncul. Oke. Nah, nanti jika sudah, maka data dimasukkan ke dalam tabulasi seperti di modul ya. Dan ini sebagai contoh, saya sudah ambil beberapa data. Nah, ini yang perlu dimasukkan adalah jarak antar celah. Oke, ini jarak antar celah. Nah, ini ya 2000 nanometer. Kemudian jarak layar kita butuhkan dan ada sisi miring. Nah, sisi miring tadi itu yang ini ya. Ada sisi miring ya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah mengambil datanya gitu ya, 3 kali mengambil data. Atau mungkin kita coba lagi, ini 2400 ya, saya coba ganti 2443. Nah, dan seterusnya. Ini yang contohnya saya sudah ambil ya. Nah, ini 2600-an ya. Kemudian yang ini sebagai contoh 3000-an ya, 3100-an ya. Oke. Nah, jika sudah dapat data seperti ini, untuk analisis bisa kita lakukan dengan cara mencari dulu sudut theta. Karena kita tahu rumus untuk interpretasi konstruktif adalah D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, jadi theta di sini bisa kita cari. Nah, kita tahu kalau ada sisi miring dengan ada jarak layar, ini adalah hubungan kosinus ya. Jadi kita bisa cari arcus. Nah, jadi A cos, nah ini adalah arcus kosinus dari yang jarak layar dibagi dengan sisi miring. Nah, oke. Kemudian kita dak ya. Sehingga kita bisa tentukan nilai sin theta-nya, berarti sin dari theta ini. Jadi ini sudah satuan radian ya, kita tidak mengubahnya menjadi derajat. Oke. Sehingga D sin theta bisa kita hitung ya. Jadi D sin theta berarti nilai D adalah ini dia ya, jarak antar celah dikali sin theta. Sin theta berarti yang tadi ya yang didapatkan, ini dia dikali dengan sin theta. Oke, kemudian kita lihat ke bawah, maka kita bisa hitung lambdanya, berarti lambda sama dengan D sin theta dibagi M. Oke. Oke ya. Nah, ini sebagai contoh pekerjaan kita. Nah, kemudian untuk analisis yang perlu dilakukan adalah kita seperti biasa menggunakan metode mencari trendline ya. Nah, jadi kita plot ini scatter, kita buat nanti sumbu x-nya adalah M, sumbu y-nya ada D sin theta. Sumbu x-nya adalah M, oke. Sumbu y-nya adalah D sin theta.
Oke, dengan demikian kita bisa cari ya nilai lambdanya. Kita klik, kemudian kita add trend line. Nah, ini dia. Oke, kita buat set intercept juga boleh. Dan ini R-square-nya ya. Nah, jadi di sini nilai kan d sin theta sama dengan M kali lambda, maka kita bisa cari atau bisa kita ketahui bahwa ini kan sumbu X ya, M, sumbu Y-nya d sin theta, maka nilai lambda di sini adalah 408. Y atau lambda kasus ini adalah 408 nano. Oke, nanti silakan kalian cek gitu ya pekerjaan kalian apakah sudah sesuai dengan tabel panjang gelombang gitu ya. Sebagai contoh tadi saya menggunakan warna ungu ya. Sini saya lihat banyak dia warna ungu itu 380 sampai 450 dan pekerjaan kita dapat nilai sekitar 408, maka masih di dalam rentang yang ada sehingga bisa dikatakan pekerjaan kita cocok gitu ya. Nanti jika kalian menemukan pekerjaan yang tidak cocok, silakan dibahas kira-kira kenapa. Oke, sekian praktikum pada kali ini. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.